Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Raja Hayam Buruk yang akan dibawakan oleh saya, Nadia Imani sebagai pembicara opening dan closing statement, dan rekan saya, Cynthia Sunario sebagai pembicara pihak pro, dan rekan saya, Tarik Hidayat Pangestu sebagai pembicara pihak kontra. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi berpikir kami terkait mosi pembentukan lembaga eksaminasi putusan peradilan tata usaha negara yang akan kami sampaikan setelah ini. Selamat menyaksikan. Fiat Justitia Ruat Caelum. Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelum pro dan kontra mengupas tuntas wacana pembentukan lembaga eksaminasi putusan PT UN, mari kita telah terlebih dahulu asal muasal adanya mosi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, putusan hakim merupakan representasi dari keadilan. Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, merupakan cerminan bahwa hakim harus mempertanggungjawabkan kebenaran putusannya secara ilmiah, etis, dan juga formal yuridis. Namun bagaimana kenyataannya saat ini? Komisi Yudisial pada tahun 2019 menutup tahun dengan rapot merah bagi lembaga kehakiman. 130 hakim memiliki putusan yang bermasalah. Jika kita kontekstualisasikan dengan permasalahan yang ada pada peradilan tata usaha negara, diketahui bahwa kontrol yuridis pada lembaga PT UN sangat rendah, bahkan termasuk salah satu yang paling rendah. Banyak putusan PT UN dinilai kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum. Hal ini tentu memprihatinkan Dewan Juri yang terhormat, karena mengingat petun sangat penting untuk menjaga hak konstitusional warga negara dari kesewenang-wenangan pejabat publik. Dampak negatif buruknya kualitas petun ini salah satunya adalah sedikit sekali pejabat eksekutif yang melaksanakan hasil putusan. Dilansir dari penelitian Isti Wibowo, mantan hakim petun di Petun Jakarta Pusat dari 2008 hingga 2019, hanya 15 putusan yang berhasil dilaksanakan dari 276 perkara. Lantas, langkah apa yang seharusnya kita ambil untuk mengembalikan rasa percaya kembali terhadap lembaga kehakiman? Dewasa ini muncul banyak lembaga, khususnya lembaga akademisi dan perguruan tinggi yang melakukan eksaminasi atau pemberian catatan atau anotasi terhadap putusan-putusan hakim yang dirasa menyimpang dari asas-asas dan prinsip hukum. Tahun 2016, Presiden Jokowi juga menyetujui wacana untuk melembagakan eksaminasi putusan semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk petun. Besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan eksaminasi, baik melalui publik maupun secara kelembagaan, menunjukkan putusan hukum sudah semakin jauh dari rasa keadilan. Namun, adanya lembaga eksaminasi ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat menyelesaikan permasalahan dari sisi hukum progresif, namun di sisi lain dapat mengintervensi hakim dalam memutus suatu perkara sehingga mengusik independensi hakim. Demi adanya reformasi hukum, diperlukan pembenahan terhadap lembaga peradilan tata usaha negara. Namun yang menjadi pertanyaan, perlukah kita membentuk lembaga eksaminasi putusan peradilan tata usaha negara? Atau mekanisme yang ada saat ini sudah lebih dari cukup? Mari kita simak dalam kerangka berpikir pro dan kontra sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pihak pro, pendirian kami dalam perdebatan ini adalah menyetujui pembentukan lembaga eksaminasi atas putusan MA dan peradilan di bawahnya, terkhusus putusan petun. Tujuan tim pro dalam perdebatan inilah mencapai putusan peradilan yang sesuai dengan hukum acara, prinsip dan teori hukum sehingga mampu menjamin dan melindungi hak warga negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dewan Juri mekanisme yang tim pro tawarkan adalah pertama, membentuk lembaga eksaminasi independen yang keanggotaannya terdiri dari akademisi lintas universitas dengan syarat memiliki integritas moral yang tinggi, dipilih dan bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, bertanggung jawab terhadap publik dan non-partisan. Kedua, menetapkan putusan yang bisa dieksaminasi adalah putusan yang pada tahapan proses pengadilan mengandung cacat hukum, tidak diterapkannya hukum formil dan material secara baik dan benar, ada indikasi KKN dan putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat. Ketiga, menetapkan hasil eksaminasi akan diberikan ke MA untuk wajib digunakan dalam menilai konduiti seorang hakim atau promosi karirnya. Saya akan menyampaikan dua argumentasi, yakni justifikasi dan efektivitas yang akan membuktikan keberpihakan tim pro terhadap mosi ini. Poin pertama dalam argumen justifikasi, kami akan membuktikan mengapa lembaga eksaminasi memiliki legitimasi untuk dibentuk.
Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nantinya, terkait kedudukan dan kewenangan lembaga eksaminasi akan diatur dalam undang-undang. Selain itu, putusan MA yang membatalkan 2 dari 10 kode etik hakim, yakni berdisiplin tinggi dan profesionalitas, membuat KY hanya memiliki ranah pada permasalahan non-teknis yudisial. Sedangkan pada teknis yudisial, kita tidak memiliki pengawasan yang berarti Dewan Juri. Padahal, substansi putusan yang merupakan ranah yudisial merupakan hal terpenting dalam penegakan hukum. Karena dua alasan itu, lembaga eksaminasi memiliki legitimasi untuk dibentuk. Tidak, terima kasih. Poin kedua dalam argumen justifikasi. Mengapa lembaga eksaminasi putusan petun penting untuk ada? Masih segar di ingatan kita ketika bahwa dalam MK, dalam putusannya menyatakan pengurus parpol tidak boleh menjadi anggota DPD, sehingga KPU menetapkan Usman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura, tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Namun kemudian Usman mengajukan gugatan ke Petun dan Petun mengabulkan gugatan tersebut Dewan Juri. Hal ini dilematis, sebab jika dilaksanakan oleh KPU, ini melanggar putusan MK, dan jika tidak dilaksanakan, ini merupakan putusan hukum. Dewan Juri, pejabat Tun sebagai pihak tergugat sudah seharusnya mendapat putusan yang baik, bukan putusan Tun yang malah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang justru memiliki resiko hukum jika dilaksanakan. Mengapa hakim bisa menghasilkan putusan demikian? Karena tidak ada mekanisme di status quo yang memberikan sanksi kepada hakim. Memang benar bahwa sudah ada eksaminasi internal oleh MA dan sudah ada eksaminasi publik. Namun hal ini justru buruk karena tidak wajar jika MA melakukan eksaminasi terhadap produknya sendiri dan eksaminasi publik tidak memberikan dampak apapun sebab hanya sebagai rekomendasi yang tidak memberikan sanksi pasti. Mekanisme yang tidak cukup oleh status quo inilah yang berhasil membuktikan bahwa lembaga eksaminasi penting untuk ada. Sebelum saya masuk ke argumen kedua, apakah ada interupsi? Output yang dihasilkan lembaga eksaminasi Anda bersifat mengikat kepada hakim. Dan sadarkah saudara bahwa ini merupakan bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman? Dewan Juri, intervensi terhadap independensi hakim menurut Hasrul Halili adalah ketika melakukan eksaminasi terhadap putusan non-ingkrah. Sedangkan lembaga eksaminasi hanya mengkritisi putusan yang sudah ingkrah, bahkan tidak sama sekali mencampuri proses dan tidak membatalkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, dalam mekanisme kami sudah ada syarat putusan yang bisa dieksaminasi. Selama hakim membuat putusan yang argumen hukumnya sesuai, maka tidak akan ada eksaminasi, karenanya tidak sama sekali merusak independensi hakim itu sendiri. Masuk kepada argumentasi kedua kami terkait dengan efektivitas. Kami akan menjelaskan kepada Anda mengapa lembaga eksaminasi akan memberikan hasil yang signifikan terhadap perbaikan putusan Petun. Dewan Juri yang terhormat, layaknya pendapat Tamanaha dalam Oxford University Press, putusan hakim merupakan mirror thesis, cermin dari pembuat putusan, dan selayaknya ungkapan man behind the gun yang menggambarkan bagaimana hakim sebagai subjek vital dalam lembaga peradilan. Maka, kualitas hakim harus menjadi poin utama untuk dijamin dalam negara hukum. Dibentuknya lembaga eksaminasi yang akan mengkritisi putusan dan menjadikannya sebagai landasan dalam menentukan perkembangan karir hakim dapat memastikan bahwa hakim akan semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dirinya, sebab karirnya bergantung pada putusannya, bukan lagi seperti di status quo di mana tanggung jawab hakim hanya bergantung pada moral hakim, sehingga profesionalitas hakim akan terjamin di sisi kami Dewan Juri. Ketika kualitas hakim sudah terwujud, maka suatu kemungkinan besar bahwa putusan yang dihasilkan akan memenuhi putusan ideal terhadap suatu perkara yang menurut Muzakir, yakni memenuhi elemen aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif, dan masyarakat hukum. Ketika kualitas hakim dan putusan yang memenuhi tujuan hukum sudah mampu dihasilkan, maka putusan sudah seharusnya mampu dilaksanakan, sehingga tidak lagi ada alasan untuk pejabat tata usaha negara takut untuk melaksanakannya. Dengan alasan tersebut, poin efektivitas terwujud di sisi kami. Dewan Juri, tim pro sudah mampu menjustifikasi dan memberikan efektivitas atas pembentukan lembaga eksaminasi dengan mekanisme yang sudah mampu mengatasi permasalahan, sehingga tim pro layak untuk dimenangkan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri, sebagai pembicara kontra, izinkan saya menyampaikan argumentasi saya untuk membantah seluruh argumentasi dari tim pro. Yang kami sepakati dari perdebatan kali ini bahwa putusan pengadilan termasuk PT UN haruslah berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dan ini akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kapabilitas hakim yang pada status quo masih belum optimal. Namun yang tidak kami sepakati dari perdebatan kali ini ketika permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara-cara yang merusak independensi kekuasaan kehakiman, padahal menurut Jimli Asidiki ini merupakan tonggak utama dalam negara hukum yang demokratis. Masuk pada poin sanggahan saya, mereka menyatakan bahwa independensi tidak akan terganggu karena eksaminasi dilakukan setelah putusan ingkrah. Sadarkah mereka, output yang dihasilkan lembaga eksaminasi ala mereka itu mengikat hakim dan harus dilaksanakan MA dalam rotasi masa jabatan. Ini tentunya merupakan bentuk pengekangan terhadap
independensi kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Sehingga stance kami pada perdebatan kali ini adalah menolak pembentukan lembaga eksaminasi dan justru kami akan melakukan optimalisasi dalam eksaminasi publik dan perbaikan dalam hal rekrutmen dan pelatihan hakim itu sendiri. Masuk pada poin justifikasi saya, mengapa lembaga eksaminasi yang mereka bentuk melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Namun ini tidak berlaku absolut dan kami mengakui bahwa hakim tetaplah manusia yang mungkin saja putusannya tidak berkualitas. Namun cara-cara untuk memperbaiki itu adalah cara-cara yang konstitusional, tidak melanggar independensi dan lain sebagainya. Muzakir dalam kumpulan eksaminasi di ICW pernah mengusulkan pembentukan lembaga eksaminasi publik. Namun output yang dihasilkan tidaklah mengikat hakim. Hal ini semata-mata untuk menghormati independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Karena salah satu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah adanya kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Lantas bagaimana pada status quo apabila ada putusan-putusan yang tidak berkualitas? Di petun, kita mengenal upaya hukum biasa seperti banding maupun kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Ini bisa digunakan sebagai langkah korektif terhadap putusan-putusan yang bermasalah tersebut dan ini bisa digunakan oleh MA sebagai indikator penilaian terhadap hakim-hakim yang tidak berkualitas. Kemudian masuk pada poin efektivitas saya, Dewan Juri yang terhormat. Kami akan melakukan perbaikan terhadap rekrutmen hakim dan pelatihan hakim. Pertama adalah untuk mendaftar sebagai hakim haruslah terlebih dahulu mengikuti sekolah aparat penegak hukum dengan spesifikasi hakim dalam jangka waktu 7 tahun. Sebagaimana praktik ini juga diterapkan di Belanda untuk mewujudkan aparat penegak hukum termasuk hakim yang baik dan optimal. Kemudian juga Dewan Juri yang terhormat, ketika sudah lulus dari pendidikan penegak hukum itu sendiri, dia juga harus mengikuti seleksi. Dan dalam seleksi hakim karir ini kami akan melibatkan komisi yudisial agar nantinya MA dan komisi yudisial bisa saling bahu-membahu untuk mewujudkan hakim yang baik. Silahkan. Hakim dimaklumi dan tidak diberi sanksi atas kesalahan, padahal putusannya merugikan hak korban dan kontra tetap bertahan pada eksaminasi publik yang statusnya hanya sebagai rekomendasi. Efektivitas apa yang akan dicapai oleh tim kontra ketika bertahan pada status quo? Baik, saya akan menjawab instruksi saudara. Di Belanda, konsep eksaminasi publik dilakukan atas setiap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan di sana memiliki kekuatan yang sangat baik terhadap moral hakim agar lebih berhati-hati dalam memutus perkara. Budaya inilah yang perlu kita terapkan di Indonesia agar konsep eksaminasi publik juga berjalan dengan efektif. Saya lanjutkan argumen saya, bahwa nantinya ketika hakim sudah lolos seleksi dan menjadi hakim, termasuk hakim petun, akan kami adakan pelatihan dan sertifikasi rutin agar peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari hakim ini dapat berlanjut dari waktu ke waktu. Sehingga konsep yang diusung oleh ODT Batendam bahwa hakim yang baik tidak dilahirkan secara naturaliah, melainkan dibentuk dengan sistem seleksi dan pelatihan yang baik akan terwujud dalam mekanisme kami. Masuk pada efektivitas terakhir saya, bahwa eksaminasi publik yang kami lakukan adalah bentuk partisipasi publik dengan tingkat otonom yang tinggi dan landasan ilmiah serta teoritis yang kuat, sebagaimana saya kutip dari Sacipto Raharjo. Sehingga dalam mekanisme kami ada independensi dalam melakukan eksaminasi publik. Dan agar ini efektif, kami mengusulkan bahwa eksaminasi publik dilakukan oleh akademisi dengan background pendidikan hukum yang baik. Selain itu pula kami bisa kerjasamakan dengan lembaga-lembaga terkait seperti Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, sehingga hasil eksaminasi publik ini bisa digunakan sebagai rekomendasi atau pertimbangan terkait rotasi hakim. Selain itu pula kami mendasarkan bahwa eksaminasi publik murni dilakukan untuk mengembalikan marwah petun sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sekian argumentasi dari tim kontra, salam sejahtera. Lex semper David Remedium. Hukum selalu memberi obat. Bukan begitu, Dewan Juri sekalian? Tibalah kita pada penghujung perdebatan. Pro maupun kontra telah berhasil membangun konstruksi berpikir yang amat baik. Mari kita analisis arah perdebatan mereka. Kesamaan kedua belah pihak adalah menyetujui bahwa putusan petun harus sesuai dengan hukum acara, asas-asas serta prinsip hukum. Dalam mewujudkannya diperlukan peningkatan kualitas hakim. Namun yang menjadi pertentangan ada pada poin justifikasi serta efektivitas. Pada poin justifikasi, tim pro percaya dengan menyetujui dibentuknya lembaga eksaminasi putusan petun akan menghasilkan kualitas hakim yang baik. Sebab produk yang ada dalam lembaga eksaminasi akan menjadi penentu jenjang karir hakim.
Namun di sisi lain, tim kontra berpendapat eksaminasi sebagai penentu jenjang karir hakim akan mengintervensi independensi hakim, sebab hakim tidak lagi bebas dan merdeka dalam memutus perkara. Dalam poin efektivitas, tim pro percaya bahwa lembaga eksaminasi akan menjadi efektif karena mendorong hakim untuk membuat putusan yang baik, terlebih lembaga eksaminasi ini diisi oleh akademisi yang cakap dan bersifat netral. Namun tim kontra menentang bahwa eksaminasi yang dilakukan oleh publik akan lebih efektif untuk mendorong masyarakat menjadi social control dan memiliki kekuatan moral untuk menjadikan hakim lebih baik. Dari poin-poin pertentangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa demi mewujudkan putusan petun yang berkualitas, diperlukan peran penting negara untuk secara progresif melakukan perencanaan yang terarah dan terpadu, baik itu melalui pembentukan lembaga eksaminasi putusan petun, atau melalui perbaikan sistem perekrutan hakim, atau juga melalui membentuk masyarakat yang kritis untuk secara berkelanjutan melakukan eksaminasi secara publik. Sekian, terima kasih. Selesai sudah perdebatan tim Rajah yang buruk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santio. Namo Buddhaya, salam kebajikan.